Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, nikmat kepada kita semua hingga pada malam yang ke-27 ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah kita hari ini, ibadah siam, ibadah qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat menyelesaikan pendidikan rohani kita pada bulan suci ini. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang kita rindukan ini, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat beliau yang senantiasa setia dan memegang teguh sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah adalah memang merupakan tujuan kita. Salah satu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Namun karena memang dilatar belakangi oleh perbedaan level dari keimanan, maka level ibadah itu berbeda-beda dan ditentukan oleh motivasi dari ibadah yang kita lakukan itu. Apa motivasi dari seseorang hamba beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Motivasi melaksanakan ibadah menentukan level kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 motivasi yang mesti kita kenali sehingga kita tahu di level mana kita berada. Motivasi yang pertama, memandang ibadah itu adalah suatu beban yang sangat berat, sehingga dia sangat terpaksa untuk melakukan itu. Enggan, bermalas-malasan pun kalau melakukannya dengan sangat terpaksa. Ini disebut dengan ibadatul mukrahin, ibadah orang-orang yang terpaksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau ada perasaan seperti ini, merasakan terpaksa dalam melaksanakan ibadah, maka ketahuilah itu adalah bibit-bibit kemunafikan dalam hati kita telah tumbuh. Untuk itu mari kita obati, segera berobat dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan motivasi itu, lawan perasaan itu, terpaksa, berat. Ini adalah bibit-bibit kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidaklah mereka diterima amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingkar pada Allah dan Rasulnya. Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka tidak melaksanakan salat kecuali karena rasa malas. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak menginfakkan hartanya kecuali karena rasa terpaksa. Ini adalah bibit kemunafikan. Untuk itu, jikalau ini terdeteksi dalam jiwa kita, dalam batin kita, mesti kita waspadai dan segera kita obati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian motivasi yang kedua atau level ibadah yang kedua adalah ibadatul abdi. Ibadahnya para budak, yang dimana para budak akan melakukan kewajibannya saja,
Mana yang wajib-wajib saja dilaksanakan, mana yang memang kewajibannya, dan itu ya sesuai standar minimalis. Dia tidak mendapatkan, tidak melaksanakan yang lebih baik. Salat ya salat wajib, puasa ya puasa Ramadan, yang wajib-wajib saja. Karena dia hanya memandang dirinya sebagai hamba. Jadi ini adalah level ibadatul abdi, ibadahnya para budak, yang karena takut dihukum oleh majikannya, maka dia melaksanakan kewajibannya saja, mana yang wajib-wajib dan ala kadarnya. Yang penting bos senang, ABS, asal bos senang. Kemudian yang ketiga, ibadatut tujjar, ibadahnya para pembisnis, para pedagang. Di mana yang namanya pembisnis pasti berlaku prinsip ekonomi, pengeluaran yang sedikit dan mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya. Begitu juga ibadatut tujjar, orang beribadah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dia mau beribadah untuk mendapatkan keuntungan, pahala sekian. Wah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf, pahala saya sudah 90 ya, 190. Jadi hitung-hitungan, ibadahnya masih transaksional kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersedekah 100.000, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali lipat. Saya akan dapat 1 juta. Tentu ini tidak salah, karena masih dalam level itu. Ini disebut dengan ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang, hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keempat, ini lebih tinggi lagi motivasinya, melakukan ibadah karena atas dasar cinta. Ibadatul muhibbin, melakukan ibadah karena dasar cinta. Yang namanya cinta tidak peduli untung dan rugi, tidak peduli sakit dan senang, susah dan senang, tidak peduli sakit dan sehat. Sakitnya pun dicintai, apalagi sehatnya. Jadi mencintai itu tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi, lelah maupun kuat sama saja, capek maupun tidak sama saja. Capeknya itu pun dicintai. Bukankah dulu-dulu kita pernah dengar nyanyian ya, tong keripik ahai tulang bawang, kalau tangan tergigit sakitnya bukan kepala. Tong keripik ahai tulang bawang, tetapi kalau kekasih yang gigit sakit nggak mau bilang. Siapa itu? Bang Haji Roma Irama ya. Tetapi kalau bagaimanapun bergelimang kesenangan, tetapi jauh dari kekasih, tetap tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa bahagia. Walau berhias intan baiduri, bumi beralaskan permadani, sejak berpisah darimu kasih, hidupku terasa sunyi. Termasuk saya dulu masa pesantren, salah satu kesenangan saya di samping menghafal Quran, salah satu kesenangan saya menghafal syair-syair cinta. Contoh, Salim alal maulal bahai wasif lahu syauqi ilaihi wa innani mamlukuhu. Wih, senang kalau dengar syair cinta ya. Abadan
yuharrikuni ilaihi tashawwuku jismi bihi mashturuhu wa manhukuhu wa qad nakhultu li bu'dihi faka'annani alifun walaysa bimumkinin tahrikuhu. Salim alal maulal baha, sampaikan salamku pada kekasihku yang tercinta, wasif lahu, dan ceritakan kepadanya kerinduanku selalu kepadanya, dan bilang kepada dia bahwa aku tetap miliknya selama-lamanya. Karena kerinduanku membuat tubuhku tergetar karena merasa gelisah dan resah. Dan sampai-sampai badanku kurus kering karena jauhnya sang kekasih, bagaikan alif yang tidak berbaris. Diterjemahkan oleh Caca Handika, penyanyi Indonesia, dengan lagunya Hidup Terasa Kaku Bagaikan Angka 1. Itu syair-syair cinta akan selalu indah disenandungkan. Perasaan cinta akan selalu indah dinikmati. Begitu juga ibadah. Orang melakukan ibadah dengan rasa cinta, tidak peduli lelah maupun tidak. Kita melaksanakan sholat tarawih ini 11 rakaat bukan main-main. Capek memang capek, tetapi kita cintai rasa capek itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan mencintai apa yang dia cintai. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita cintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai waktu bulan Ramadan, kita cintai bulan Ramadan. Cinta enggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai tempat, yaitu masjid salah satunya. Maka kita cintai masjid, kita berbondong-bondong ke masjid. Mudah-mudahan ini rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai salah satu perbuatan, amalan, yaitu salat. Kita juga cinta, bahkan mau bercapek-capek, berlelah-lelah karena cinta kepada ibadah. Kita cinta kepada ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta Allah berbalas. Cinta kita berbalas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita termasuk ini. Haqiqatul mahabbah, kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Haqiqatul mahabbah annahu la yazidu bil birri wa la yanqusu bil jafa. Hakikat cinta itu adalah dia tidak akan bertambah karena kebaikan dan dia tidak akan berkurang karena keburukan. Cinta itu apa adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, motivasi dan sekaligus level ibadah itu adalah yang terakhir, yang paling tinggi adalah ibadatul mutalazzizin, yaitu para penikmat ibadah. Ibadahnya para penikmat. Ini memang mungkin sangat sulit. Ibadatul mutalazzizin, sudah menikmati ibadah, sudah tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa lelah. Kalau tadi para pencinta masih ada rasa lelah, tapi rasa lelahnya dicintai. Kalau para penikmat sudah tidak ada. Yang ada adalah kenikmatan. Cukuplah contoh yang diberikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika beliau terkena anak panah di kakinya, kemudian anak panah itu akan dicabut, beliau mengatakan, nanti, jangan cabut dulu. Nanti cabut ketika saya sholat. Karena kalau cabut sebelum sholat, di luar sholat akan sakit. Tapi kalau dicabut di waktu sholat, maka tidak akan terasa. Karena beliau menikmati ibadah. Dan ini mungkin sangat sulit bagi kita. Namun tentu tidak mustahil. Ya mudah-mudahan kita bisa meraih level ini. Ya minimal, ya nggak apa-apalah, minimal kita level tujar, level-level pedagang nggak apa-apa. Yang penting masih kita dalam koridor syariat. Ya. Inilah 5 level ibadah yang dipengaruhi oleh motivasi apa yang melatar belakanginya. Ya. Sehingga ungkapan dari para arif billah
Mereka mengatakan, seandainya aku diberikan pilihan, diberikan dua pilihan, mau milih surga atau mau milih sholat 2 rakaat. Kalau kita surga. Kalau para alif bilah mengatakan, saya akan memilih sholat 2 rakaat. Karena surga itu hanya untuk kepentingan aku, tetapi sholat adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum mampu untuk sampai ke dalam level ini. Ya, inilah 5 level ibadah yang dipengaruhi oleh motivasi. Dan mari kita deteksi di level mana kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menguatkan kita, memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga kita tetap melaksanakan pengabdian kita secara tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni minkum tilawatahu innahu samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.